Karni Ilyas kicap, tanya soal kebebasan bicara atau demokrasi. Jokowi, kebebasan apa yang kurang? Presiden dicemooh setiap hari biasa aja. Hadron, auto mingkap. Kalau iklimnya masih seperti ini, kita insya Allah masih bisa. Ya ini yang pertama, ini adalah pertama kali kita mengadakan pemilu serentak. Segala macam dilakukan di negeri ini. Ada satu majalah hebat di Republik ini, membuat bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Pinocchio ya, Pinocchio. Dengan pilkada serentak tahun yang sama. Kalau iklimnya masih seperti ini, kita insya Allah masih bisa memproduksi beras yang sudah 3 Presiden tahun. Joko Widodo atau Jokowi menyisakan 2 tahun lagi masa jabatannya sebagai RI 1. Jokowi mengaku akan fokus untuk meneruskan pembangunan di Indonesia karena masih banyak yang belum selesai. Ia menyinggung target pembangunan yang dimaksud seperti bendungan, jalan tol, dan program pangan. Hal itu Jokowi sampaikan dalam wawancara dengan pemimpin redaksi TV One, Karni Ilyas yang dikutip pada Rabu, 17 Agustus 2022. Menurut Jokowi, program pembangunan di Indonesia haruslah berkesinambungan sampai ke presiden selanjutnya di 2024, agar semua itu bisa dilanjutkan secara berkesinambungan. Kemudian, ia menambahkan masyarakat Indonesia bebas memilih dalam menentukan capres ke depannya. Presiden juga menghargai sikap demokrasi masyarakat dan kritikan terhadap dirinya. Pun, Jokowi mengaku tidak keberatan dengan kritikan dari masyarakat yang menyuruhnya turun dari kursi. Menurutnya itu adalah sikap kebebasan demokrasi yang menjadi hak setiap warga negara, termasuk Indonesia. Kan orang juga boleh menyampaikan misalnya Jokowi mundur, kan juga boleh. Kalau ada yang bilang ganti presiden, kan juga boleh. Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini kan demokrasi, itu masalah orang mau menyampaikan seperti itu. Kata Presiden Jokowi, menurut beliau, Indonesia sudah menganut kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Ia menyinggung sudah kerap dimaki-maki, dihina, dan dicemooh setiap hari. Beliau berkata, lagi pula kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga setiap hari kita dengar. Ceder, Karni Ilyas dan Kadrun langsung kicep deh. Lagi-lagi Jokowi bungkam mulut barisan Kadrun yang sakit hati. Belum juga Kadrun puas menghina Jokowi antek PKI yang anti demokrasi. Sekarang Pak D tutup mulut jamban para Kadrun soal demokrasi. Gimana Drun? Pedes kan? Sebelumnya diketahui bahwa Presiden Jokowi mengungkapkan demokrasi Indonesia haruslah semakin dewasa, apalagi sebagai orang timur yang mengedepankan kesantunan. Kini, Presiden Jokowi menilai orang Indonesia sudah sangat liberal. Sebagai kepala negara, Jokowi berharap pemilu 2024 akan berlangsung tidak lagi ada politik identitas. Dalam wawancara eksklusif bersama pemimpin redaksi TV One Karni Ilyas, Jokowi belak-belakan mengungkapkan soal perkembangan demokrasi RI hingga situasi politik yang makin menghangat jelang pemilu 2024. Bahkan dalam percakapan dengan sang pemimpin redaksi TV One itu, Jokowi mengungkapkan secara gamblang tentang persepsinya mengenai demokrasi Indonesia yang kian liberal. Sampai-sampai menghina presiden pun jadi hal biasa yang sering Jokowi dengar. Selama ini para kadrun dan barisan pengusung khilafah selalu menyerang Presiden Jokowi dengan tuduhan-tuduhan sampah seperti Jokowi antek asing dan asing, antek PKI, dan yang sering didengar adalah Jokowi anti demokrasi. Itu juga yang dijadikan barisan kadrun sebagai alasan kenapa Jokowi haruslah mundur. Jokowi harus lengser karena mereka ingin segera mengganti sistem kedaulatan Republik Indonesia dengan sistem khilafah ala-ala Timur Tengah. Tapi sayangnya gagal di babat Jokowi. Mereka melakukan pembenaran atas hinaannya kepada presiden adalah bentuk demokrasi. Padahal para kadrun yang meridutkan dan menghujani Jokowi dengan fitnah itu tidak paham makna dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Ya, begitulah kadrun dengan kemampuan intelektualnya yang terbatas. Dengan gampang mereka ini dikompor-kompori oleh dedengkot yang mereka puja-puja. Seakan demokrasi adalah kontes kebebasan menghina. Saya rasa pada Jokowi berhasil membungkam telak mulut sampah barisan kadrun yang selalu menggaungkan kebebasan berbicara. Apalagi mereka yang mengaku barisan pengosong khilafah ala-ala Timur Tengah. Pemerintahan Jokowi ini pun cukup berantakan atas tuduhan yang selama ini presiden terima. Kepala Desa Kadrun Jokowi kali ini adalah warning bagi kadrun agar menutup mulutnya. Bagaimana pendapat Anda?
Pas Pamres arogan pukuli warga Solo, Gibran gerak cepat cari dan akhirnya pelaku minta maaf setelah viral. Saya mengakui saya salah, saya minta maaf atas kesalahan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya minta maaf kepada bapak yang saya pukul dan keluarganya. Mohon maaf karena perbuatan saya mungkin menyakiti hati dan keluarganya. Pada warga Solo, saya minta maaf. Saya melihat video Misbah itu tergambar memang amarah dan kekecewaan Gibran. Apalagi saat melepas maskernya Misbah di depan awak media. Terlihat sekali, bak seekor singa yang sedang melindungi anak-anaknya. Dilansir dari laman Berlionet, kasus pemukulan oleh oknum anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pamres di kawasan Manahan Solo viral di media sosial. Cerita tersebut diunggah pertama kali oleh pengguna Twitter @txtdr berseragam Kamis 11 Agustus. Terdapat pesan yang dikirim kepada akun tersebut yang merupakan anak dari korban kekerasan Pas Pamres. Tulis pesan tersebut seperti dilansir Berlionet Jumat 12 Agustus. Izin cerita kejadian yang menimpa ayah saya Min, kejadian Selasa 9 Agustus 2022 di lampu merah pertigaan Manahan Solo. Ayah saya mengemudikan truk di belakang bis dan rombongan motor karena lampu sudah hijau, lalu tiba-tiba ada mobil Pas Pamres yang nyelonong melanggar lampu merah dari arah samping. Bis di depan sudah lewat duluan. Rombongan motor mengklakson mobil tersebut, tapi mobilnya tetap nekat. Akhirnya malah kena bagian bak samping truk ayah saya. Penulis pun melanjutkan ceritanya bahwa sang ayah selaku pengendara truk menepi, namun 3 orang yang diduga Pas Pamres tersebut disebutnya langsung memukul sang ayah. Ayah penulis kemudian diminta mengganti rugi oleh orang yang diduga Pas Pamres tersebut. Bahkan, SIM yang bersangkutan juga turut diminta. Tulis anak dari korban, karena merasa tertabrak dan ada kerusakan, ayah saya menepi lalu berhenti. Mobil Pas Pamres lalu berhenti. Mobil Pas Pamresnya tersebut juga berhenti, kaca depan mobilnya rusak. Pas ayah saya turun, ada 3 orang dengan seragam dinasnya dari mobil tersebut yang turun langsung memukul ayah saya tanpa bilang apa-apa. 2 kornet ayah saya juga ikut dipukul. Lalu mereka baru mau ngomong, minta ganti rugi. Ayah saya bilang, "Pak, kalau saya salah saya minta maaf. Sekarang Bapak mau nahan apa saya kasih." Saat bicara pun ayah saya juga masih mendapat kekerasan fisik. Akhirnya SIM ayah saya diminta oleh Pas Pamres. Unggahan itu pun tak luput dari perhatian Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Lewat akun Twitternya @gibran_tweet, Gibran berjanji untuk mencari pelaku pemukulan terhadap korban yang merupakan sopir truk tersebut. Tulis Gibran, "Saya cari orangnya." Setelah unggahan tersebut viral, anggota Pas Pamres yang diketahui bernama Hari Misbah menemui Gibran di Balai Kota Solo, Jumat 12 Agustus sekitar pukul 10.43 WIB. Dalam pertemuan tersebut juga hadir korban, yaitu pria yang berprofesi sebagai sopir truk. Pertemuan tertutup itu dilakukan hingga pukul 11.09 WIB. Usai pertemuan, anggota Pas Pamres Hari Misbah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban ataupun masyarakat Kota Solo. Bahkan Gibran sempat emosional dengan melepaskan masker anggota Pas Pamres ketika akan meminta maaf di hadapan sorotan kamera awak media. Kata anggota tim Advance Pas Pamres Kepresidenan Hari Misbah, Jumat 12 Agustus, "Saya salah, saya minta maaf atas kesalahan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya minta maaf kepada Bapak yang saya pukul dan keluarganya, karena perbuatan saya mungkin menyakiti hati dan keluarganya. Kepada warga Solo, saya juga minta maaf. Terima kasih. Posisi sudah merah, kami masih maksain maju, terus dari depan mobil sudah nutup." Hari menjelaskan saat kejadian kondisi lampu merah lalu lintas sudah merah, tapi mobil yang dikendarai itu memaksa maju, dan dari arah depan kondisinya sudah tertutup mobil. Tanggung jawab saya ngelindungi warga saya yang dipukul. Artinya sangat menyayangkan sampai ada insiden itu ya Mas? CCTV-nya udah saya pegang juga. Jelas banget kejadiannya ya. Kasar banget. Di lampu merah, posisi udah merah kami masih maksain maju. Terus dari depan mobil udah nutup. Siap tidak? Amarah Wali Kota Gibran membuat haru dan juga bangga warga Solo yang menyaksikan tayangan itu. Bagaimana tidak haru? Jeritan anak supir truk yang merasa dianiaya itu bapaknya direspon sangat cepat, bahkan terlalu cepat menurut saya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Brilionet, mobil yang dinaiki anggota Pas Pampres itu dari arah timur menuju Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Selanjutnya, mobil belok ke utara di Simpang 4 Girimulyo. Namun kemudian ada truk dari arah Tugu Wisnu melaju dan terjadilah tabrakan. Hari menambahkan, saat kejadian tidak ada keperluan mendesak, ia juga tidak sedang melakukan pengawalan terhadap keluarga Presiden. Ia berkata, siap, tidak ada pengawalan, murni kesalahan saya. Selain melakukan pemukulan, sopir mobil yang ditumpangi Hari juga meminta SIM milik sopir truk. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi usai peristiwa. Namun saat ini SIM yang dibawa pemilik mobil rental yang digunakan Hari tersebut sudah dikembalikan. Hari berkata, kalau mukul saya akui yang salah, SIM korban yang membawa adalah sopir rental bukan saya. Sekarang SIM sudah dikembalikan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengakui bukti pemukulan tersebut dari hasil rekaman CCTV, terlebih kejadian tak jauh dari rumah pribadinya. Gibran berkata, dia hari itu tidak dalam tugas pengawalan saat kejadian, ada bukti CCTV, tugas saya melindungi warga yang dipukuli. Tegaskan Gibran, permintaan maaf tidaklah cukup, terlebih permintaan maaf baru dilakukan setelah viral di media sosial. Kujob Mas Wali, saya jujur nggak bisa bayangkan jika bapak saya yang dipukuli oknum Pas Pampres yang bersangkutan. Bukan lagi maskernya yang saya copot, udah saya hantam pakai bantrok. Hehehe, itu pun kalau bisa. Kan cuma bayangin aja, aslinya mah saya juga serem kalau sudah berhadapan dengan aparat. Dan buat netizen yang protes dengan cara Mas Wali melepas masker dari anggota Pas Pampres, terus maksud kamu oknum pelaku pemukulan tersebut harus disayang? Terus dibilangi, Mas Pas Pampres tak lepas yo maskermu biar wajah gantengmu disaksikan halayak, nggak apa-apa yo mas, sambil berbisik mesra gitu Drun. Waduh doh, kopla kalau gitu namanya. Bagaimana menurut Anda?